selalu membuat kita happy terhadap Tuhan. Ya, kalau musik dunia aja kita bisa memberikan gaya yang hebat, apalagi untuk Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita, yang memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan menyediakan apa yang kita perlu. Jadi wajarlah kita untuk memuji memuliakan namanya dengan sukacita, karena firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dengan kami, dengan semua apa yang kita punya. Mari kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Yang mengingat waktu juga, kita akan, sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian kepadanya. Kita mau katakan bersama-sama, meyakinkanlah kau berfirman. Kita yakin bahwa setiap firman Tuhan adalah kekuatan kita. Kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, nah lena keda soaya papoya keda, maka sia-sialah perjalanan hidupnya. Jadi kita mau katakan, kita mau akui dengan mulut kita bahwa hanya bersama Tuhan kita mendapat kemenangan. Kita akui firman yang menjadi kekuatan baru dalam langkah-langkah hidup kita. Haleluya Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau sanggup pulihkan kami semua yang hadir hari ini. Kekuatan kesehatan Tuhan akan mengerjakannya dalam setiap kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang, ku menang.
Laut dan taman berdeda telah menada. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang memberi anugerah hidup bagi kami, di mana hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, bergirang karena Tuhan, karena perbuatan Allah yang dahsyat dan ajaib yang terjadi bagi kami, sehingga kami memiliki kekuatan di mana kami boleh berkumpul bersama memuji memuliakan nama Raja di atas segala raja, Allah yang memberi nafas hidup bagi kami. Kami syukuri semua perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib bagi kami. Bahkan tanda-tanda heran akan tersedia bagi kami di tempat ini. Mujizat demi mujizat akan dinyatakan di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Allah sedang bekerja dalam hidup kami lewat doa, pujian, penyembahan. Terlebih-lebih kuasa firman Allah yang ditaburkan oleh hamba-Mu, biarlah tertanam di dalam setiap tanah yang subur, supaya bertumbuh dan berbuah firman Allah yang ditaburkan hari ini. Aku minta kuasa Roh Allah bekerja, urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Segala yang kupersiapkan tidak ada artinya kalau bukan kuasa Roh Kudus bekerja. Hamba-Mu mengizinkan Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami, memulihkan semua yang terluka, yang lemah, memulihkan semua yang kecewa, memberikan pengharapan bagi mereka yang putus pengharapan. Bahkan bagi mereka yang sakit pun, mereka hari ini disembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa Roh Allah sedang bekerja di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar perkenan-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang mulia, Allah yang kami hormati sampai segala zaman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Orang percaya berkata bersama-sama dengan saya, amin. Berikan kemuliaan Allah bagi kita, tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi biar Anda Bapak Ibu Saudara tidak kaku, karena saya percaya ma'uwu mevitulawa. Kenapa? Salah satu itu saya dapat sejarah karena kami telah menulis buku dan sudah disahkan oleh pemerintah Nia Selatan pada zamannya idealisme dahi. Beberapa nama keturunan, ada beberapa dari marga Laia, dari marga Fau, dari marga Dahi, dari berbagai marga. Jadi beberapa yang kami telusurin, ternyata dari Mevitulawa juga dia punya sejarah. Kenapa dia dikasih nama itu? Salah satu saya pernah baca, berbagai persoalan masalah yang dia hadapi, ternyata 7 kali lipat dia mengalami kemenangan. Bagaimana kalau pemainnya keturunan Mevitulawa di tempat ini? Setiap ada persoalan harus menang. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saya perkenalkan nama saya. Saya bernama Julius Dahi. Julius Dahi. Saya lahir di Hilimanamela. Orang tua kami itu lahir di Hili Amagila. Pernah dikasih lagu Bahili Amagila Bago Gosali. Jadi gelahir kau to Bahili Manamol. Kesono mafuna nama sekolah SD. Kesono mama amagu sinene. Sinene 2 kali periode apa BKP, sekali periode apa BKPN. Jadi amagu sinene, amagu gei lena tamaya SD. Hari kelas itu SD. Tapi hampir rata-rata mononia sarjana. Saya yakin ketika saya sampaikan firman ini, hari ini keturunan Mevitulawa semua sarjana-sarjana yang membuatnya akan maju. Hilimo negara akan diterobos oleh keturunan Mevitulawa dan akan membangun Hilimo negara. Itu. Ada pepatah berkata sebelum saya masuk firman Tuhan, Sauriarae mai galo-galo. Apakah Anda percaya itu? Saya nggak percaya. Baru ada mana-mana drama damai fona.
Mana-mana drama dan fana. Mana bilang wakare. Lena percaya dong. Benar lena iwa lowalani fa auria ramai kalau patati. Tidak ada jono lowalani. Gak ada dalam Alkitab. Di mana ada ayatnya? Saya sarjana teologi, saya buka. Di mana ini kata-kata mefona? Ini mefona. Gak ada. Justru yang ada menurut kitab Amsal saya baca kepada Bapak Israel. Ini bertentangan. Menurut kitab Amsal, firman Tuhan berkata, Amsal surah damai doa fajar fulu, Amsal pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Homo-homo rani citora ibali eniha kayo. Lalu susah payah tidak akan menambahinya. Lerayua maka diberkati besok. Gak ada. Justru malah kesusahan tidak menambahinya. Kalau hari ini maklumat Tuhan diberkati, besok diberkati, selama-lamanya diberkati. Amin. Itu perkataan Tuhan. Itu harus janji Tuhan dipegang. Amin. Baik oleh janji drama dari terima pun. Ayah ber, pak oleh perselisihan mefona. Soca nua. Aine, tayo toroyo, tapada lagi ini balia. Iyo bewai kheda. Bukankah ada ciso? Aine, tabero dapat ofulo. Yaitu madolaya, bewai kheda. Itu dia tadi. Dan bewai kheda kan? Tapi saya yakin mulai dari tempat ini yang ada di sini dulu harus ada kebersamaan supaya berkat Tuhan tercurah bagi kita semua. Apa janji Tuhan? Di dalam kitab Mazmur 133, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Apabila saudara seiman hidup rukun bersama, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Kalau keturunan begitu lawa rukun bekerja bersama-sama sehati satu tujuan, firman Tuhan bersana, kesana Tuhan memerintahkan berkat seperti embun dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Jadilah berkat aneh itu contoh. Mau nama Petri, ada nama yang kami ditulau, tidak ada itu. Berkat itu sudah ditentukan oleh Allah, mengalir dari atas ke bawah. Itu penentuannya. Jadi setelah memulai, mulai ia berjanji, ya ia juga nabi setiap perkataan firman. Amadane ditulawa, nelenata ilaya, tena ada ni faluannya nomah mehaga soya. Ilaw mamakiku abon tena adrepa terus tabi daya mana lena kanya taro malayo walani tapi sokanya lige bay masuk kada daro malayo walani matobali lena kada lige ada di kada liga foka ada no malo dewai kada gaw dan niata usokannya nama abay hai kada mo keturunan begitu lawa. Saya yakin kalau kita tertanam di dalam firman dan kita menerima dari roh Allah dan buah-buah roh, buah-buah geha, sobat favorita, yakin saya kesana berkat Allah akan mengalir dalam hidup ini. Nah, sesuai dengan tema, supaya saya tidak begitu keluar dari tema yang diberikan, hidup bersama sebagai keluarga Allah. Subtemanya, keluarga yang berintegritas. Wah, ini kalau kita mendengar gampang, tapi melakukannya agak berat karena begitu banyak tantangan. Ini integritas adalah keluarga yang saling bergandengan tangan dalam segala situasi dan bersatu di dalam Tuhan Yesus. Punya integritas. Diambil dari Kejadian pasal 9 ayat 16 oleh panitia. Dan ketika diberikan kepada saya berkata, bagus sekali nats ini.
sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kebersamaan kita. Tetapi tidak apa-apa kalau saya coba bagaimana ini menurut firman Tuhan dalam kitab Kejadian 9 ayat 16, bagaimana supaya dia bisa menjadi berkat dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata begini, Kejadian 9 yang disiapkan oleh panitia 16. Jika busur itu ada di awan, pelangi, maka aku akan melihatnya, kata Tuhan, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Saya ambil satu kata, perjanjian. Allah punya perjanjian kepada Abraham, dan Abraham menerima janji itu pada umur tua. Apa janji Tuhan? Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian 12, maka Allah memberikan janji kepada Abraham. Ada 3 janji yang tergenapi dalam hidup Abraham, dan saya yakin kepada keturunan Makuhu Mebitulawa akan terjadi yang sama, sebab Abraham adalah bapak orang beriman. Kalau kita beriman kepada Tuhan, Abraham juga beriman kepada Tuhan. Kalau Abraham menerima janji kepada Tuhan, maka kita orang percaya menerima janji dari Tuhan. Ini janji dalam kitab Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. 1, bangsa yang besar. 2, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Kedua, nama Mebitulawa akan dikenal banyak orang. Amin. Dan yang ketiga, engkau akan menjadi berkat bagi semua orang. 3 ini. Dengarkan baik-baik bahwa saya sampaikan ini bukan ide saya. Saya 3 bahan khotbah yang saya siapkan. Karena pertama-tama Allah Petri ketika dia berbicara dengan saya, Bapak harus membuat satu bahan khotbah. Nanti begini-begini, saya ambil dari kitab Yohanes 15. Ternyata ketika panitia, rambut kembali berubah. Lalu apa yang saya perlihatkan sendiri malah berubah. Makanya saya berkata, ini khotbahkan ini bisa dijebarkan kemana-mana. Tapi saya ambil poin-poinnya. Janji daripada Tuhan, supaya kebersamaan kita tergenapi janji itu. Tadi saya sudah sampaikan ayat-ayatnya. Lalu Yesus berkata begini, 2-3 orang sepakat, 2-3 orang berkumpul lalu sepakat, maka Tuhan janji, aku hadir ke sana. Itu kata Yesus dalam perjanjian baru. Kita berkumpul sama-sama, lalu kita sepakat mengambil keputusan. Disitulah Allah dimuliakan, Dia hadir di situ. Jadi tidak gampang kalau kita berbicara tentang integritas. Kenapa Bapak Ustaz? Intinya bahwa integritas itu kalau mau bersatu harus satu dengan yang lain. Ada kata di situ mengalah. Contoh, kalau seseorang dia punya kemauan tidak tercapai, apa yang terjadi? Bahasa kedaga tidak pemalu. Dimanapun ini rata-rata ada. Contoh lagi yang lebih mendalam supaya ketahuan. Si Faida Ono Cimatua, mei calon DPR. Banonosia gai mei, banonosia talu gai mei calon DPR. Saya tanya, apakah suaranya dibulatkan? Ada terpecah-pecah. Bahkan ada orang, mamai didapat, lagi. Hakme mempengaruhi karane, mempengaruhi karane. Yang terjadi adalah iri, dengki, dendam, kecewa. Saya bicara hari ini, bagaimana kalau di dalam keturunan Mebitulawa ada kebersamaan. Dan apa yang dibangun oleh Mebitulawa tadinya harus ada buah sampai kepada generasi sekarang. Itu inti. Nah, dari integritas penekanannya adalah makin kita itu berjalan dalam hidup ini supaya ada kebersamaan dalam keluarga, ada kebersamaan dalam suatu marga rakyat, maka
pasal 2 ayat 6. Kalau kamu hidup, jangan hidup seperti duniawi. Berfamale-male, iri, utamakan Pak Oriu, gaji lawa. Gak usah. Yesus itu mengalah. Makanya ide dalam contoh 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Kalau Anda mau hidup, Anda dan saya wajib hidup sama seperti Yesus hidup di bumi. Yesus itu tidak ambisi selama dia 33 tahun di bumi. Tidak ambisi dia jabatan, tidak ambisi dia kedudukan, tidak ambisi dia harta. Bahkan pernah ditawar oleh iblis. Tuhan Yesus, lihat, naik ke gunung, lalu jatuhkan dirimu, lihat semua, lihat, dibawa juga ke hubungan baik Allah. Tetapi ketika dia bawa ke atas gunung, dia berkata, lihat semua langit bumi ini, kalau kamu tunduk, aku akan berikannya kepadamu. Yesus tidak melakukan itu karena Yesus tidak hidup di dalam hukum-hukum materi. Yesus hidup di mana? Di dalam alam roh. Dari alam roh mana? Dari janji Bapa dari surga supaya nyata di bumi. Makanya Anda dan saya, setiap kita ada di dalam gereja, kita doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan setiap hidup Anda dan saya harus tergenapi janji Tuhan. Setiap kehendak Allah harus terjadi dalam hidup kita. Amin. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Itu adalah gaya hidup kita. Lalu Pak Pendeta, apa definisi daripada integritas menurut Kamus Bahasa Indonesia? Yang pertama, integritas itu adalah mutu daripada hidup seseorang atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki satu potensi benih, satu kemampuan yang murni yang memancarkan kewibawaan dari asal usulnya, dari karakternya. Ada dia punya wibawa. Tadi dari kakek-kakek mimpi turawa, dia tidak hidup begitu sembarangan. Dia jaga integritasnya. Ada dia punya kewibawaan. Makanya Bapak Ibu Saudara hari ini bersyukur dan merayakan, mengingat apa yang sudah dia bangun dalam hidupnya. Pertanyaan, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara? Apa yang harus kita bangun? Apakah kita bangun tadi adalah permusuhan bagi saudara, atau kita bangun seperti yang dibangun oleh nenek moyang kita sampai kita semua di sini mengenang mereka, apa jasanya, nilai yang sudah dia bangun melalui integritas. Yang kedua, integritas itu intinya adalah kejujuran yang utuh. Apa itu? Menurut kamus daripada Alkitab, Dictionary of Theology Terms, dia berkata, sebagaimana manusia itu diciptakan oleh Tuhan dalam gambar dan rupa Allah. Artinya, Anda dan saya yang sudah diciptakan oleh Tuhan, Anda memiliki hak dan ciri khas di mana kehidupan daripada Allah itu ada di dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Rohnya. Roh Tuhan itu enggak terbagi-bagi. Rohnya itu satu. Lalu bagaimana kalau ada roh Allah di dalam hidup Pak Pendeta, lalu ada roh Allah dalam hidup Ama Petri, ada roh Allah di dalam hidup yang lain? Bukan seperti itu pengertiannya Bapak Ibu Saudara. Menurut yang saya pelajari, roh Allah itu adalah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya ada yang orang berdoa, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya Allah kita itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia lebih besar dari segala ciptaannya. Menurut Kisah Para Rasul pasal 7 dikatakan langit dan bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Lalu surga adalah tempat duduknya Tuhan. Kalau dibandingkan langit, bumi dengan surga, itu jauh berbeda. Ibaratnya apa? Langit dan bumi ini di mata Tuhan
seperti bola kasti. Dan sorga itu yang tidak terbatas, itu lebih besar daripada langit dan bumi. Bayangkan kalau diukur saja dari bumi ke langit itu, menurut ahli dan alat canggih, mereka berkata 7,3 miliar tahun baru tercapai untuk bisa mengukur dinding-dinding bumi dengan langit. 7,3 miliar tahun. Umur manusia berapa? Paling 120 tahun. Bagaimana dia bisa mengukur ciptaan Allah? 7,3 miliar tahun. Mati duluan di tengah jalan. Itulah kehebatan kedaulatan Allah kita yang maha besar. Artinya Allah tidak terbatas. Mengapa? Kalau keterbatasan itu terjadi, dia bukan Allah. Karena dia nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, maka Anda dan saya berhak menerima warisan daripada Tuhan. Bagaimana dengan kita yang serupa segambar dengan Allah? Apakah kita sama dengan Allah? Serupa segambar, sama ketika Bapak Saudara lagi berkaca, melihat Anda di dalam kaca. Anda adalah aslinya, yang ada di dalam kaca itu gambarannya. Dan kita itu gambaran Allah. Ketika kita lihat kita di dalam cermin, maka gambaran Allah itu ada dalam hidup kita. Artinya, walaupun tidak sama persis, lalu kita ada gambar Allah. Artinya roh Allah ada dalam hidup kita. Bagaimana terjadinya roh Allah? Ibarat suatu baskom. Kalau baskom itu Bapak Saudara adalah roh Allah, wadahnya. Lalu di dalam baskom itu adalah beras. Berapa banyak biji beras yang ada di dalam baskom, itulah Anda dan saya. Itulah Anda dan saya yang ada di dalam roh Allah. Bukan roh Allahnya yang terbagi-bagi. Roh Allah itu cuma satu. Tapi apakah pertanyaannya, apakah Anda mau tinggal di dalam roh Allah atau Anda mau pisah dari roh Allah? Kenapa orang begitu banyak persoalan masalah? Karena kadang-kadang kita keluar dari tempat seperti baskom tadi, keluar dari penentuan daripada Tuhan. Yang terakhir Bapak Isa, bagaimana kita memancarkan karakter atau kehidupan yang berintegritas? Kata Paulus di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5, dia berkata, segala sesuatu kamu harus memikirkan yang di atas, bukan yang di bumi, supaya pikiran, perasaan, kehendak dari Allah ada dalam hidup saya dan Bapak Isa. Sekali lagi, pikiran, perasaan, kehendak Allah harus ada dalam hidup kita masing-masing. Itu sebabnya Yohanes tadi dia berkata, barang siapa yang mau hidup bersama Yesus, ia wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Kalau Anda membangun karakter ilahi, karena itu karakter Tuhan Yesus, karakter ilahi, bukan karakter yang dibuat-buat, maka Bapak Ibu Saudara harus tertanam dalam suatu wadah seperti baskom. Tadi Roh Kudus itu baskom, lalu Anda dan saya adalah beras yang ditaruh di dalam baskom. Kalau baskom itu dia tetap normal ada di tempatnya, juga berasnya, saya bertanya, hai beraire ya atu pamalena, karena baskom sudah menopang dia. Sama ketika kita ada di dalam Roh Kudus, kita tidak bisa goncang. Sekalipun begitu banyak tantangan, rintangan, banyak goncangan, banyak godaan, kita nggak bisa tergoncangkan. Siapa contohnya? Sekarang sama Petri nggak bisa tergoncang lagi. Amin. Itu salah satu contoh. Ketika saya follow up terus, saya bina terus, dia nggak tergoncangkan lagi. Dulu ini sakit-sakitan. Siapa lagi ya? Nah, Christoph. Nah ini sakit-sakitan ini. Sekarang nggak bisa digoncang dia oleh penyakit lagi. Ketika saya bina, maka satu lagi ada ya, anak ibu ini ya. Di mana? Oh, di rumah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di dalam satu wadah yang benar, yaitu roh Allah, firman Allah, Anda nggak bisa digoncang. Adapun dikata-katain, digosok, digesek, disikul, disingkirkan, Anda nggak bisa tergoncangkan. Anda nggak bisa terpengaruh.
Kenapa? Yang membentengi hidup saya, yang membuat Anda aman adalah Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu, Yesus berkata di dalam Yohanes 14:26, aku akan mengutus seorang penolong yang lain kepadamu. Penolong, Sitoya ita eroboni eromalhu, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, yang mengikatkan, yang membuat Anda dan saya diikatkan pada suatu perjanjian. Sama Abraham, dia terima firman, datang malaikat, sampaikan firman, lalu berkata, baik, aku terima. Maria juga, ketika datang malaikat, malaikat berkata, Maria, tahun depan engkau akan memiliki seorang anak. Dia terima itu, dan nyata itu firman lahir dalam hidup Maria. Dan coba bayangkan, Abraham menerima janji umur 95 tahun. Ketika malaikat bertahun depan engkau akan memiliki seorang anak. Amin. Dan Abraham memiliki seorang anak, anak perjanjian, yaitu Ishak. Saya tanya, apakah Abraham itu banyak uangnya? Karena ada janji. Buktinya Abraham tidak hidup sendirian. Kalau kita lihat, Abraham itu pengusaha besar. Dari mana? Dia sekalipun dia banyak gesekan pengembara, maka Abraham itu kalau kita lihat pembantunya yang kerja sama dia begitu banyak sekali. Buktinya apa? Abraham itu kaya karena banyak orang kerja, banyak ternaknya. Bagaimana dengan janji itu? Apakah tergenapi turun-temurun? Terjadi. Ishak pun digenapi janji itu. Kalau Allah berfirman kepada Abraham, Ishak menerima juga warisan itu. Ishak juga kalau kita lihat, ketika dia disingkirkan, dia mulai ada di Mesir. Kata orang Mesir, itu bukan tanah. Padahal Mesir, orang Mesir susah menggali tanah untuk mencari air. Setiap Ishak menggali tanah, dia dapat air. Dia kasih nama pertama-tama Sinai. Lalu mereka singkirkan dia, mengalah. Ishak mengalah karena ada janji. Dia pindah, lalu dia mulai gali lagi, diberi nama Esek. Disingkirkan lagi, mulai gali lagi sampai 4 kali. Coba bayangkan, gali sumur di belakang rumah Anda, tiba-tiba orang lain dia berkata, ini punya saya, bukan kamu yang gali. Bagaimana hatimu? Marah atau ketawa? Marah. Tapi Ishak, dia keluar dari situ. Yang dia pegang janji. Setelah itu dibuktikan, ternyata firman Allah tergenapi dalam hidup Ishak. Apa yang membuat Ishak hebat? Ishak itu kalau kita lihat dalam Alkitab, ketika dia diberkati oleh Tuhan, maka gunung-gunung semua orang datang kepadanya untuk butuh pertolongan. Ketika terjadi suatu kelaparan di Israel, orang lain semua mulai ke Mesir. Sebenarnya termasuk Ishak, tapi karena janji Tuhan berfirman kepada Ishak, Ishak, apa yang ada padamu? Dia berkata, benih. Karena ada janji, benih. Kata Tuhan, jangan makan benih, tabur di tanah itu. Dan di situ Ishak digubah langsung seketika sampai dia panen di situ, bukan 30 kali lipat, bukan 60 kali lipat, tetapi 100 kali lipat ganda. Itu Alkitab catat itu. Bagaimana dengan janji Abraham tergenapi 3 keturunan Yakub? Yakub itu bapak Sarah, pernah dia diperlakukan oleh mertuanya Laban karena dia dari awalnya dia penipu. Dia menipu abangnya Esau. Dia menipu. Setelah itu dia pergi ke rumah pamannya Laban. Lalu dikira pamannya Laban baik-baik saja. Ternyata yang dia hadapi adalah raja penipu. Makanya Yesus berkata, mata ganti mata, gigi ganti. Apa yang kamu tabur, itu yang dituai. Setelah Yakub menipu abangnya Esau, dia kira dia nggak menuai. Hati-hati, jangan sampai menipu, nanti hukum tabur tuai akan terjadi. Ketika dia sampai ke rumah Laban, kata
pamannya, kamu mau menikah sama anak saya, kerja dulu berapa tahun? 7 tahun. Kerja dulu ya. Setelah kerja, dia berkata, undang-undang, hukum ada, gak boleh menikah. Anak nomor 2 harus anak nomor 1 dulu. Sementara Yakub dia lihat, wih, itu siapa? Si Rahel yang cantik, si Lea tidak cantik. Aku mau sama yang nomor 2. Kata pamannya, hukum ada sama kami yang menikah dulu anak pertama. Dia berkata, kan aku sudah kerja 7. Ya iya, harus kamu dari anak pertama. Dia berkata, oke, gak apa-apa, supaya aku mendapatkan yang kedua harus. Bagaimana? Kata Laban, kerja lagi 7 tahun. Berapa semua? 14 tahun. Lalu dia berkata, sudah, kena menikah, tapi jangan pergi. Nipu lagi kan? Dia kira sudah bebas. Jangan bawa anakku. Di sini saja kamu jadi budak. Lalu dia berkata, aku mau pergi. Gak kerja lagi 7 tahun. Dia kerja bukan 14 tahun, 21 tahun. Itu yang aku kerja. Baru dilepas. Ketika dilepas pun masih dianggap kau yang penipu. Disuruh pembantunya, nanti kalau mereka pergi ya, nanti di tengah jalan kembalikan lagi mereka. Mangkok emasku taruh di dalam karung di mana ada anakku nomor 2. Ketika sampai mereka di tengah jalan, pasukan daripada Laban tak sampai. Mereka berkata, kamu merampas, kamu mencuri mangkok daripada tuan kami Laban, kamu mencuri. Itu ide penipu. Kenapa saya bicara ini? Supaya Bapak Saudara bisa mengoreksi bagaimana Anda membawa integritas yang luhur tadi, supaya tidak ada kekacauan di dalamnya, supaya berjalan sesuai dengan kebenaran Allah, dan supaya janji Allah tergenapi. Caranya, ini yang kita percayai. Yang pertama, Anda harus menjadikan hidup ini sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk belajar bagaimana Anda harus membesarkan orang yang dari bawah. Saya yakin Ahmad Dhani Tutulawa gak mungkin dia dikenal satu kampung atau satu desa kalau dia tidak berbuat yang terbaik bagi orang-orang di sekitar. Kalau kami dari keturunan Lawanci Otu. Di Iliman Raya itu udah berapa kali bapak saya dari Iliman Mele orang. Kalau ada yang menikah, ada acara-acara dari Iliman antara Iliman Raya. Nama bapak kalau dipanggil kepada bapak saya dalam Fasila Lawanci Otu. Tadi saya singgung di gereja. Saya termasuk gagal selama 6 tahun. Kenapa saya berkata itu? Gagal. Saya lahir dari, kalau orang bapak saya itu, mereka 5 bersaudara. Dan lebih 100 semua anak daripada kakek kami yang hidup hari ini, 100 lebih. Lalu saya hidup, lahir dari bapak saya yang nomor 4. Dan masih ada abang-abang saya. Ketika saya sebelum gempa, ketika saya telah mendirikan gereja, maka setiap tahun saya adakan syukuran. Ini yang tahu ketika kami berkeluarga, istri saya sampai berkata, kenapa kita adakan pemborosan seperti ini? Saya buat yang namanya kebersamaan. Tiap tahun itu. Saya berkata lagi yang luar biasa ini, tadi ketika kata pembukaan, ada kebersamaan karena ada yang partisipasi. Ketika saya melakukannya, tanggung sendiri, ide sendiri melakukannya. Hanya mengingatkan bagaimana tadinya Lawanci Otu membangun Hili Amai Gila. Pekerjaan itu, perbuatan itu yang dibangun. Dan Hili Amai itu dia tidak dijajah oleh
takut bahwa matamu. Mereka berkata, di situ adalah wajah Otu dari Kismesan. Karena dulu sering perang di Himanamelu dengan Bang Matamio. Sampai hari ini masih ada clash karena sawah separuh dari sawah Himanamelu dirampas oleh Bang Matamio. Tapi karena sudah semua ada kaitan karena pernikahan, maka semua aman hari ini damai. Dan hampir tiap tahun, setelah 6 tahun ini, saya tidak lakukan. Tadi saya sempat berkata, wah, ini luar biasa dari keturunan Negitulau. Ada kebersamaan. Walaupun tidak semuanya hadir, tapi saya yakin hati mereka juga ada di sini, dimanapun mereka berada. Kenapa saya singgung ini? Yang kita ingat adalah bagaimana mereka beradaptasi satu dengan yang lain dan melakukan saling bangun membangun. Kalau terjadi ini, jangan dulu banyak-banyak, 10 orang saja. Saya yakin Hilimu Gede Raya ke depan akan berubah. Abraham hidupnya berubah, Ishak hidupnya berubah, Yakub hidupnya berubah. 10 orang saja bergandeng tangan, itu satu kekuatan yang baru dari keturunan Negitulau. Gak usah banyak-banyak dulu. Makanya integritasnya utuh, sikapnya, kejujurannya, ketulusannya. Ketika kita bersama-sama, jangan clash sedikit saja kita buat suatu masalah jadi besar. Dan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada janji Tuhan buat keturunan Negitulau. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara satu persatu. Ketika nanti Anda memahaminya, saya yakin Bapak Ibu Saudara akan tergenapi dalam hidup Anda. Anda harus mempraktekkan yang pertama, bagaimana Anda harus belajar memberi yang terbaik kepada sesama. Dan itu adalah karakter daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana Anda belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Jangan berkata ini saingan saya. Kadang-kadang saingan adalah gak terjadi heci faido ono cimatua, bukan kepada orang lain. Sekali lagi, terjadi persaingan itu kepada si faido, dan itu Alkitab sudah membuktikannya. Kapan terjadi pembunuhan, iri hati pembunuhan kepada bersaudara, kaidah. Ini yang harus kita jauhkan dalam hidup kita masing-masing, termasuk dalam hidup saya. Yang ketiga, belajar saling membutuhkan. Bedanya tahu ira amadadra dihas atau bayi eta fakuhi. So jabel fakuhi ira morekha. Haya jabel fakuhi morekha. Fanira-nira buah kira-kira. Lebih hebat daripada kekuatan otot. Tak anggap ira, maka fufu berlebihan. Padahal bakal ada benih, ada biji yang tersembunyi Bapak Uriel. Apa itu? Ini, buah pikiran. Lebih hebat pengalaman Pak teori. Nah, irau sekolah, ide hanya pelajaran guru, ada teori. Tapi yang lebih hebat prakteknya. Harama irau sekolah, ihapa febu buku ada yang terai SD irugia ia mahasiswa. Tengah mana mahasiswa. Nah, lo malah nih maha tahu. Hampir fabel ira mahasiswa mahal. Tapi sekalipun mahasiswa dari SD sampai dia mahasiswa hafal semua buku, itu teori. Gak ada arti kecuali dia kalau melakukan. Makanya nggak anggap ira amadana masih biasa. Tapi gibotora maaf tua, nalatulia ira semuanya aswamannya. Padahal kekuatannya di dalam ada. Itu adalah pengalaman. Hikmat. Menurut Alkitab, di dalam kitab Yakobus, hikmat Allah ketika dia mendasarkan langit dan bumi, itu semua bisa jadi. Dan irama dadar dan ada fakuh. Tapi dengan hikmatnya, keturunan Negitulau bisa bersatu. Amin. Keturunan Negitulau bisa bersama-sama. Apapun tantangan dari tangan bisa dilalui. Yang terakhir, saling menjaga integritas. Apa itu? Sifat karakter hidup kebersamaan di dalam keluarga. Bahkan Bapak Banuasa, dimanapun kita berada, kita harus punya dampak. Abraham itu punya dampak karena dia
bukan sekadar mendengar apa yang disampaikan dari firman Tuhan, tetapi ketika dia melakukan, itu yang membuat orang bisa sukses. Anda bertindak, Anda melakukan, Anda berbuat, di situ letak Allah ikut campur tangan. Bukan karena knowledge, pengetahuan, tetapi ketika saya dan Bapak Saudara bertindak bersama-sama. Saya undang kita berdiri. Tadi ada dikasih saya di sini yang namanya Aventinus Waspadalaya, ada di sini. Di mana dia? Oke. Pulang dari sini, ginjal yang gagal akan dibaharui oleh Tuhan Yesus. Amin. Ada ginjal baru. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan ditinggikan bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan ditinggikannya. Siapa yang sakit di sini? Sakit apa saja? Maju di sini. Terus selfie. Ada lagi. Masukin. Masukin. Terus cepat. Terus sudah menu. Sudah gua menu. Ah, balah. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, segala masa, Maha Kuasa.
tubuh yang sakit, aku perintahkan sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sakit penyakit dalam tubuh ini, aku perintahkan berhenti. Tempat tidak punya masalah. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku perintahkan keluar. Dalam nama Yesus. Dengan kuasa dan otoritas wibawa Allah sekarang mengalir dalam hidupmu. Tanda-tanda semua terjadi dalam tubuh ini. Oleh biru-biru Tuhan Yesus, semua tubuh ini sembuh dalam nama Yesus. Aku minta juga kuasa Tuhan mengalir dalam organ tubuh ini. Tubuh yang lemah, saat ini engkau tidak punya bagian di dalam tubuh yang diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna. Segala tubuh yang sakit, aku perintahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat ini berhenti. Saat ini berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini berhenti dalam nama Yesus. Di dalam tubuh ini menyalahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kuasa Tuhan mengalir memenuhi tubuh ini. Oleh biru-biru Tuhan Yesus, tubuh ini jadi kuat, jadi sembuh, jadi sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa buat Aventinus. Setiap ponis daripada dokter hari ini, kesempatan yang paling indah di dalam nama Yesus. Semua apa yang sudah diponis oleh dokter dari organ-organ tubuh, termasuk ginjal, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sehari ginjal ini semuanya berubah. Amin. Dalam nama Yesus, perubahan itu terjadi. Amin. Dengan tanda-tanda Kuasa. kuasa dari Tuhan tinggi. Dalam nama Yesus, saat ini juga kami berfungsi. Berfungsilah. Darah Tuhan. Ginjal, berfungsilah dalam nama Yesus. Amin. Ginjal dari Tuhan. Aventinus, berfungsi dengan sempurna. Amin. Dalam nama Yesus. Semua organ-organ tubuhnya di dalam nama Yesus. Kepala, sampai kaki-kakinya, semuanya dijamah oleh kuasa Roh. Amin. Amin. Tanda-tanda kudus, tanda-tanda kelepasan, tanda-tanda pembebasan terjadi di dalam seluruh organ-organ. Kuasa Roh Allah saat ini sedang bekerja di dalam Amin. Yesus. Masa kesembuhan sedang hadir. Amin. Semua ginjal itu berfungsi. Amin. Dibaharui. Semua saraf-sarafnya dibaharui Dalam nama Yesus. dibaharui dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ginjal Aventinus berubah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kasih dan anugerah obat yang dikonsumsi dari kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, dan semua fokus hari ini obat itu berhenti konsumsi sebab ginjalnya sudah dibaharui di dalam nama Yesus. Amin. Kuasa Allah buat kalian yang terjadi, kalian yang terjadi dalam hidup. Dalam nama Yesus, kau menerima anugerah kesembuhan dari Tuhan Yesus. Baik oleh karena Allah yang mulia, Yesus kemuliaan, hormat, puji dan syukur. Haleluya. Kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan kuasa kesembuhan mengalir seperti iman kita. Tanda-tanda kudus, tanda-tanda ajaib terjadi. Kuasa kudusmu bekerja. Semua apa yang digugulinya dalam keluarga, dalam hidupnya, dalam apapun, Tuhan Yesus jadi jawaban. Hari ini jawabannya terima. Dia alami dalam hidupnya. Dalam nama Yesus. Kasih dan anugerah saat ini mengalir kesembuhan, tanda-tanda kudus, tanda-tanda heran terjadi dalam nama Yesus. Kuasa Roh Allah sedang bekerja. Amin. Semua organ tubuh ini jadi kuat dan sehat. Amin. Kuasa kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Otoritas di bawah Allah sedang mengalir dan tubuh yang sempurna akan jadi kuat sehat. Amin. Dalam nama Yesus, aku minta kuasa Roh Allah bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang lemah jadi kuat kembali. Amin.
Amin. Tubuh ini jadi sehat. Ya. Semua organ-organ tubuhnya Amin. menjadi kuat di dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru terjadi. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Allah yang membudikan masa tua Ya. menjadi berfungsi semua di dalam nama Yesus. Kuasa Allah yang gagah perkasa bekerja dalam hidup mereka masing-masing. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Ya. sudah Engkau buktikan bagi mereka. Benar. Dan mereka akan menggerakkan semua tubuh Ya. di dalam Yesus. nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas karya Allah pada hari ini bagi kami semuanya. Amin. Terpuji nama Tuhan Yesus yang mulia sampai segala zaman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama. Amin. Sekarang ibu gerakan tubuhnya. 1, 2, 3, terus, jalan lari, mau kemana saja lari. Oke, terus ibu, terus, dalam nama Yesus, terus, dalam nama Yesus, kaki yang mana dari kau terus jalan, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ayo Pak, lompat saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kuat, masa kuatnya Tuhan, sampai Yesus datang, jadi kuat. Dalam nama Yesus, semua Tuhan berfungsi, saraf-saraf, semuanya berfungsi, tetap jadi kuat. Dalam nama Yesus, terus, jalan, ginjal jadi baru, ginjal jadi baik, ginjal jadi berfungsi, dalam nama Yesus, berfungsi, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Allah bekerja, Yesus. semua organ tubuh Dalam nama Yesus. sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Amin. Yesus. Terus, Dalam nama Yesus. semua kuat dalam nama Yesus. Tubuh yang diciptakan jadi baru dalam nama Yesus. Terus, sakit di dalam namanya. Terus jalan. Sakit di dalam namanya. Keluar. Terus ibu. Haleluya. Kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan terus mengalir. Ada kata saya. Terus Tuhan Yesus sampai Tuhan tetap dia produktif. Tetap dia beraktivitas. Kekuatan datangnya dari Tuhan Yesus. Dan kalau anugerah dalam hidup sampai selamanya. Haleluya. Amin. Silakan. Penyakit gula, tidak ada gula sama Tuhan Yesus. Iya. Yang Amin. ada roti. Ya, betul. Amin. Iman nih sembuh. Kuasamu Tuhan Yesus saat ini dengan otoritas di bawah kuasa tenaga di dalam nama Yesus saat ini mengalir dalam hidup ibu ini. Dalam nama Yesus semua sakit penyakit gula berhenti dalam nama Yesus. Amin. Semua otot-otot tulang-tulang saraf-sarafnya berfungsi dengan sempurna. Amin. Dalam nama Yesus semua organ tubuh yang kaku saat ini aku perintahkan di dalam nama Yesus. Ya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus berfungsilah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus penyakit gula sudah berhenti. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus semua organ tubuh ini bergerak dan berfungsi sedangkan kekuatan daripada Allah. Kuasa Roh Kudus sedang bekerja membuat tubuh ini menjadi sehat dan kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terus lompat dalam nama Yesus. Lari ke sana. Kami mengalir. Lari dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kuasa Tuhan mengalir dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja. Memberikan dia kekuatan yang baru. Amin. Anugerahi bagi dia Tuhan. Kuasa
Kuasa tenaga dan wibawa dari Allah mengalir atas ini. Dalam nama Yesus. Aku minta kuasa yang sempurna dari Allah membuat semua orang yang betul ini terjadi, membuat kekuatan yang baru terjadi. Setiap sakit penyakit telah berlalu dalam hidupnya. Setiap sakit penyakit yang mengikat tubuh ini telah dibebaskan dan dilepaskan. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan terus bekerja atas seluruh hidupnya. Dalam nama Yesus Kristus. Sudah. Hah? Darah tinggi, penyakit darah tinggi, darah Yesus yang sempurna mengalir, darah Yesus yang luar biasa dasar untuk mengampuni. Tidak ada darah tinggi lagi. Amin. Dalam nama Yesus yang ada adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Membaharui, membersihkan, menyucikan, memuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan mengalir. Kuasa kesembuhan mengalir. Kekuatan yang baru terjadi. Anugerah kesembuhan terjadi. Terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau jadi kuat, jadi sehat. Saat ini lari. Dalam nama Yesus. Sakit penyakit di dalam Tulang belakang. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit dalam tubuh ini, aku perintahkan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau lepas. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau tidak punya tempat, tidak punya bagian dalam tubuh ini. Saat ini tubuh ini berfungsi sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sempurna tubuh ini sembuh. Saat ini gerakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus. Terus. 5 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kuasa Tuhan sedang bekerja. Aku berdoa buat ibu ini. Pengampunanmu hari ini terjadi. Kuasa rohmu hari ini terjadi. Maka semua organ tubuh ini, tulang belakangnya jadi lurus. Jadi kuat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini tulang dari belakang ini berfungsi. Kalau engkau mengikatnya, aku perintahkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, pergi, lepas. Dalam nama Tuhan Yesus. Lepas. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar dari tubuhnya. Pergi. Dalam nama Tuhan Yesus. Lepas. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini aku berdoa. Kuasa Tuhan mengalir. Kuasa kesembuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh tidur-tidurmu Tuhan Yesus, semua organ tubuh, bahkan tulang belakangnya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru terjadi. Kuasa kudusmu ya Allah Kudus mengalir. Memberikan dia otot-otot yang baru. Tulangnya berfungsi semua. Jadi kuat, jadi sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka semua tubuh ini menjadi kuat dan sehat dan berfungsi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Inada. Inada bagi kau. Ikuti dokter. Ikuti. Kemana? Kaya masih cawan lah. Baik mana? Saat ini aku perintahkan tulang-tulang ini berfungsi. Dalam nama Yesus, kuasa roh bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan terjadi dalam hidup. Saat ini bergerak dan berfungsi.
Semuanya berfungsi. Amin. Mengalami kesembuhan. Sampai dia bersaksi untuk kemuliaan nama. Mau matulay na bisa. Ini na po. Amin. Haleluya. Imani. Patuhu si tede dengan doa yang sudah kita terima, may anadai meno ita amada fadita. Patuhu si tede. Ya, katakan saya sudah sembuh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan sekali kami dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin mana lena tema kesembuhan, tapi yakini tarugi bangunannya pasti sudah sembuh. Amin. Ya, percayai bahwa Allah bekerja dahsyat luar biasa. Haleluya. Untuk itu, terima kasih buat firman Tuhan. Ya, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, dan itu akan terus mengalir, akan terus mengerjakan dalam hidup kita pribadi demi pribadi. Di lagu penutup kita akan mengangkat satu pujian bersama-sama dengan sukacita kita mengatakan bersama-sama doji ita musuh-musuh dededa musuh kada ita meto hari ita amin. Amin. Ya, untuk itu saya undang kembali kita sama-sama bangkit berdiri. Kasih sino maipu. Ya, kalau lagu ita mah cuma taruh ita yo tarangino. Oke, kita akan mengangkat satu pujian ini dalam kita doji ita meto musuh. Haleluya. Halo,
Amin. Amin. Silakan duduk. Ini hujan berkat, amin. Amin. Hujan berkat. Karena bersyukur sama kebaikan Tuhan. Diberikan cuaca yang indah, tiba-tiba hujan pun diperlukan. Oga,
sesuai dengan tertib acara si malabasa kodamae harus tak ikuti. Sekalipun tadi pembawa acara berkata tolonglah rubah sesuai kebutuhan, tapi dania tola dania tak lanjutkan irugi boni tak joget-joget mana, amin. Ya, selanjutnya tak penuhi tertib acara itu setelah kebaktian kita ada acara jedah ya. Kami serahkan kepada pembawa acara. Iya, baik, sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, maka saat ini kita jeda dan kepada petugas dipersilakan, dan untuk doa makan diminta kesediaan Kak Awat kepada Kak Wati untuk memimpin kita dalam doa makan. Ya, kita kembali berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sore hari ini kami dapat bersukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami juga telah menikmati berkat Tuhan, yaitu firman Allah yang sudah kami dengar sore hari ini. Sungguh sesuatu yang memotivasi kami agar kami memiliki ketetapan hati bahwa kami ada di dalam roh Allah, dan kami akan tetap diberkati pada saat kami memiliki integritas yang benar di hadapanmu. Untuk itu kami mohon Tuhan, kuatkan, teguhkan kami untuk hidup dalam firman-Mu. Saat ini kami mau menikmati juga berkat Tuhan, makanan dan minuman yang telah tersedia. Tuhan kuduskan, sucikan, menjadi kekuatan, kesehatan baru bagi kami yang menikmatinya. Berkati yang mengerjakannya Tuhan, biarlah mereka juga tetap bersukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan siap menikmati berkat ini. Haleluya, amin. Panitia konsumsi.